Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Penting Traveling. Jadi pada kali ini saya akan menikmati perjalanan sore yang seru banget dari Jogja menuju Jakarta menggunakan bus PO Handoyo yang berangkatnya itu jam 4 sore dari Agen Terminal Jombor. Nah, untuk bus yang saya naiki ini menggunakan bodi Jetbus 3 HDD dengan mesin Mercedes-Benz OH 1526, tapi belum dilengkapi air suspensi ya. Cuman kalian nggak perlu khawatir, untuk urusan kenyamanan bus ini nggak kalah kok dengan bus kekinian lainnya. Oh ya, sedikit cerita tentang PO asal Magelang 1 ini. PO Handoyo adalah salah satu perusahaan otobus legendaris yang sudah beroperasi sejak tahun 1975. Rute awalnya itu Jogja-Semarang, dan tahun 1988 itu mengembangkan ke dunia akap, khususnya ke arah Jabodetabek. Dan tahun 95 bus ini merambah jalur Sumatera. Dan kini PO Handoyo sudah berkembang pesat mulai dari peremajaan armada hingga banyaknya rute yang terdiri dari kode A sampai Z. Dan pada perjalanan kali ini saya naik kelas eksekutif 30 seat yang sudah dilengkapi dengan toilet dan leg rest. Perjalanannya cukup nyaman dan bus ini lega ya teman-teman, dan nggak gemblodak, itu yang paling utama. Terus tiketnya itu 180.000 aja. Pemesanan melalui website Handoyo dan saat itu emang lagi ada promo. Dan untuk rutenya sendiri yang saya naiki ini berbeda dengan Handoyo pada umumnya. Kalau biasanya lewat Magelang, Temanggung, dan Sukorejo, bis yang saya naiki ini lewat Kartosuro dan Klaten. Lalu masuk tol Trans Jawa dari gerbang tol Banyudono. Gimana keseruan perjalanan kali ini? Apalagi saat itu hujan juga. Simak terus videonya, jangan di skip-skip. Tonton sampai akhir, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, matur suwun. Iki, Pak. Oh, dari sini saya sendiri toh, Pak? Nggih, diwangane kalih liyane mlampun kabeh, Mas. Oh, nggih. Saya izin merekam-rekam nggih. Nggih. Berarti langsung Giwangan nih, Pak? Diwangan nggih. Di sini saya akan review sedikit tentang seatnya. Di sini ada cup holder, ada kantongan, dan ada leg rest. Ada leg rest ya. Leg rest. Terus di sininya juga itu ada USB-nya. Ada USB. Dan di sini di blok, harusnya pakai colokan bisa nih. Dan seatnya sendiri itu pakai Hai Rimba Kencana. Gede banget dan nyaman banget. Untuk legroomnya lihat. Legroom Handoyo ini selalu luas ya teman-teman. Dan saya ini tingginya 179. Dan ini kalau masih dinaikin masih cukup nyaman lah ya. Ya walaupun yang depan agak mentok dikit, tapi bagi saya ini nyaman sih dibandingin bis-bis lain gitu. Nih kayak gini. Terus selain itu bis ini itu juga dibalut bodi JB3 tapi yang rebody kayaknya. Di atas ini ada kompartemen penyimpanan. Lalu kursinya seperti ini. Nah, ini tebel banget, empuk, tebel, dapat selimut, dapat bantal, dan ada toiletnya. Toiletnya kita cek. Di sini nggak boleh buat air berak ya, buang air besar atau mandi, dan digunakan saat bus berjalan aja. Ya, seperti ini toiletnya. Sudah waktunya peremajaan ya toiletnya. Toiletnya sudah waktunya peremajaan. Dan di sini ada lover AC model JB3 yang lama. Ada lampunya. Kayaknya lampunya dimatiin dari depan. Ada USB charger. Oh iya, di bus ini juga ada reclining seat. Ini recliningnya bisa direbahin. Terus juga buat naikin legsnya seperti ini. Itu.
Biasanya jam itu Mas. Oke Mas, siap. Julukannya bus ini tuh Solideo Gloria. Cuman minusnya kalau misalkan lihat ke depan matanya pas sama palangnya ini. Jadi ini kayaknya sebenarnya JB2. Terus palangnya itu segini pas banget sama mata. Jadi kalau mau ngelihat ke kaca antara segini, naik ke atas atau turun ke bawah. Nah gitu, antara naik ke atas atau turun ke bawah. Tapi kita nikmati aja bersama Mercy 1526. Mantap. Sampai di Giwangan. Handoyo punya Avante tak? Nah ini seri jet ini. Oh. Ini keren satu loh. Malam apa jet ini? Pulau nggak? 16 juta. Avante kan plat DD semua, luar Jawa. Oh, luar Jawa semua. Dan itu jalan mana itu Pak tadi Pak? DD kan pulau. Oh. Iya, nganten kok. Ngelanten sebelah sih gitu. Oh gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Penting Traveling. Jadi saat ini jam 16.23, saya udah ada di Terminal Giwangan. Tadi sebenarnya saya naik dari agen Pool Handoyo Jombor, tapi karena di sana tadi keburu berangkat, jadi akhirnya saya baru opening di sini. Jadi berangkatnya sebenarnya jam 16.00, cuma tadi saya nyampe di sana tuh jam 4:04, udah disuruh naik dan ternyata penumpangnya saya doang dari Jombor. Dan ini bis yang saya naiki itu seri Y. Cuman ini yang jalan bukan unit patennya ya, ini unit istilahnya apa ya? Unit pengganti gitu. Pakai mesin 1526 dan bodi Jetbus 3 HDD. Gitu teman-teman. Oke, Pak. Kalau dari interior jarang ya Hando yang pakai warna putih ya, dan di sini ada livery macannya. Pakai mesin 1526 dan kapasitasnya 30 seat. Untuk rutenya sendiri bis ini tuh nggak kayak Handoyo pada umumnya. Dia lewat di jalur utara atau via Klaten, Salatiga dan tol gitu. Kalau biasanya kan lewatnya Sukorejo tuh, Parakan, Temanggung, Parakan, Sukorejo, Weleri. Kalau ini lewatnya nanti di Klaten gitu teman-teman. Untuk tarifnya sendiri saya dapat di 180.000, lagi ada promo di website Handoyo. Nanti untuk linknya ada saya cantumin di deskripsi. Harga aslinya 230, cuman saya dapat 180.000. Dan saya nanti akan turun di Terminal Pulau Gebang. Jadi untuk yang via utara sendiri itu ada 2 kelas yang jalan lewat sana. Yang satu lagi juga eksekutif seri G itu akhirnya Merak. Nah kalau yang ini akhirnya Poris kalau nggak salah gitu. Oke teman-teman, jadi bis ini itu titik kenaikannya mulai dari Jombor, lalu ke Giwangan, terus nanti ke Janti, Klaten, sampai Kartosuro. Untuk keberangkatannya sendiri dari Jogja itu sebenarnya jam 4 dari Pool Jombor, dan dari Giwangan ini jam 5 sore. Ini masih ada waktu setengah jam buat nunggu penumpang.
Dan infonya hari ini yang naik ada 12 orang saja dari 30 seat. Ya masih cukup bagus lah. Ini sebelahnya ada Hiba Putra Sukabumi dan dia dari Solo, bahkan dari Sragen tuh. Sebelahnya lagi ada Putra Rafflesia baru masuk itu dari Bengkulu. Dan buat kalian yang mungkin bingung di Giwangan itu seperti apa, jadi nah dari sana itu ada pintu masuk, di sana ada ruang tunggu dan agen-agen. Dulu sebelumnya tuh agen-agennya ada di atas sana teman-teman. Nah terus habis itu sekarang udah dijadiin satu di sana sama ruang tunggu buat keberangkatan bis-bis malam. Nah terus untuk kalian yang mau naik bis ke arah Jawa Timur, ke arah Jawa Tengah atau bahkan sampai ke Bandung, bisa go show di sini. Itu di sana ada shelternya bis-bis juga. Ini buat yang bisa naik langsung. Ini di sana ada Budiman. Terus biasanya di sini diisi sama Eka dan Sumber Group, Sugeng Rahayu, Patas ataupun ATB. Terus di sana ada efisiensi buat yang mau ke Bobotsari, Purwokerto, Kebumen, Gombong. Nah, itu dia efisiensi. Dan di sini yang unik nih ada bis Mila. Ini tujuan akhirnya Madura. Dan buat kalian yang bingung di Giwangan kalau lagi nunggu, di sini juga ada toko jajanan, oleh-oleh bisa dibeli, bisa diramaikan. Dan Giwangan ini juga salah satu terminal paling besar di Provinsi Yogyakarta ya, di DIY. Sekarang jam 5:08 diberangkatkan kembali dari terminal Giwangan. Terus menuju Klaten Kartosuro. Bakpia Mutiara. Gimana kampus? Oke, pripun Mas? Se. Oh, oke, siap. Oke, Niki Kurnia Sari. di stasiun Merah Prambanan. Oh. Napa niki? Oke, Mas, siap. Berarti Oh. kalau Prambanan mboten mandek nggih langsung nggih. Oh, Nganggu. Puteran. Dek puteran yang cedeke Bangjo. Udah masuk musim hujan ini Pak ya. nggih. Oh, Mas, ini udah aneh. Lampu merah. Jam 17.54
agen Prambanan. Di sini menaikkan paket. Yang mau naik dari Prambanan bisa hubungi agen Saiful. Yang terakhir kenapa ini itu ambil sang ini ya ada Jam 6:05 maksudnya. Serawat. Naikin 1 penumpang. itu langsung parkir ya, aman ya. Iya. Sebelah putih. Bebas. Bebas. Parkir. Ya teman-teman, sekarang jam 18.18. Ini udah nyampe terminal Klaten. Deres banget hujannya. Udah cukup sepi karena ini keberangkatan terakhir ya, yang via utara buat Handoyo. Dan ini kayaknya masih nunggu penumpang. Nanti dari sini infonya langsung ke Kartosuro gitu. Mbak, di terminal. Dia nyebrang, kita suka ada Mak Messi. Anu, bawa. Bisa pokoknya anu lho, Pak. Setorane irang. Anu setorane. Irang. Setorane lho. Ya. 3, 7. Enggak telu total itu. Hari beres. Oke, rampungan kok. Oke, wes ya.
Jambi. Penumpang yang Jambi istirahat. Alhamdulillah teman-teman, istirahat juga di RM Indorasa Weleri. Ini maksudnya udah geringsing sih. Ini jam 21.48 udah nyampe Geringsing. Tadi berangkat jam 4 sore dari Jomber. Ya berarti hampir 8 jam. Mantap. Memang tadi ada beberapa drama sih di jalan, apalagi di lintasan Klaten ya, lumayan banyak yang naik. Mari kita lihat servis makan yang diberikan seperti apa. Dan di sini, ini dia teman-teman, super eksekutifnya sekarang pakai Avante SE. Avante bro. Udah pembaruan ya ini, SE nya udah Avante bro, mantep banget. Ini via Temanggung ini SE nya, berangkat sore jam 4. Cakep. Terus ada seri F. Kalau Handoyo itu seri-serinya pakai abjad ya, A, seri B, C, D, E, F gitu sampai Z. Dan emang rutenya banyak banget. Ini kondisi rumah makannya udah berubah banget. Dulu nggak kayak gini. Yang ini ada super eksekutif, kayaknya prasmanan ya. Kalau yang eksekutif dan VIP di sini. Nasi goreng sama telur, pisang kerupuk. Ini kalau mau ambil lauk sendiri bisa nambah di sini. Itu minumnya. Dan di sini ada parkiran lagi. Wah, Jambi Rimbo Bujang. Apa tuh nggak tahu. Eksekutif nih. Jawa Sumatera. Oh, kalau yang belakang nih Sumatera ya, tim Sumatera. Tadi kok bilang Belakang nih, bah. Oh, di sini juga jadi tempat transit, teman-teman. Transit, tempat naik. Ini VIP loh, Sumatera VIP nih. Yang ini eksekutif 30 seat. Kita lihat kamar kecil dan musolanya. Kayaknya sudah better ya, dulu tuh nggak sebagus ini. Toilet pria, kita lihat toilet prianya. Bisa buat mandi teman-teman. Nah, cukup banyak. Ya teman-teman, nih jam 22.20. Tadi udah servis makan, tapi saya nggak ambil makan, cuman teh aja. Terus udah dipersiapkan buat berangkat. Nah di sini ada seri G. Ini berangkatnya sebelum seri Y itu, tapi datang di sininya ternyata lebih malam lagi. Kayaknya penjemputannya lebih banyak nih. Ini sama-sama kelas eksekutif. Dan sama-sama kalau nggak salah lewat Klaten juga. oh iya.
Oke teman-teman, jadi tadi setelah ditanyain titik turunnya, ini kru atau pak kondekturnya bagiin snack. Dimana snack ini juga khas dari Handoyo, dibalut dengan bungkus warna silver dan ada gambar Handoyonya. Lalu di dalamnya itu ada roti, ini roti coklat. Terus yang kedua ada kacang telur. Ini favorit orang tua zaman dulu, masih dipertahankan sama Handoyo sampai sekarang. Terus yang ketiga ada air mineral 330 ml bermerek Octaria. Nah, jadi emang saya nggak makan tadi karena mau nyemil aja di bis. Dan saya tuh nggak suka bawa snack sisaan dari bis masuk ke dalam tas. Jadi biar nggak berat saya habisin di dalam bis juga gitu ya. Dan ini balik ke perjalanan bis memasuki tol Trans Jawa lagi melalui gerbang tol kawasan industri terpadu Batang atau KIT Batang ya. Dan di sini beberapa ketemu sama bis Agramas, nggak tahu itu mungkin dari arah Jakarta ke arah timur mungkin. Dan setelah ini saya mau tidur dan bis ini itu penurunan pertamanya yaitu Pulau Gebang, nanti lanjut ke Pulau Gadung, terus ke Tanjung Priok, Grogol, Jembatan Gantung, Cengkareng, Kalideres, Peporis, dan berakhir di Cilenggang gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ke titik-titik naik itu bisa naik bis seri Y ini. Dan ini jam 22.40 bis sudah masuk kembali ke tol Trans Jawa. Saya nggak menikmati aksinya bis ini karena emang bis ini relatif pelan kalau dibandingin bis-bis malam yang lain. Jadi saya putusin buat tidur aja dan nanti bangun-bangun bisa langsung fresh gitu. Nah, salah satu alasan saya kenapa milih turun di Pulau Gebang itu saya penasaran banget nih nyobain penginapan yang harganya cuma 15.000 yang ada di terminal Pulau Gebang. Memang saya mau transit aja sih, mungkin nggak nyampe seharian di sana, tapi saya penasaran banget dan beberapa kali ke sana infonya itu habis terus. Jadi semoga kali ini dapat dan bisa nyobain penginapan khusus Bismania atau traveler gitu ya. Oke teman-teman, jadi gitu dulu. Saya mau tidur. Sampai jumpa nanti setelah saya bangun. Kira-kira di mana ya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, jadi setelah ini saya akan turun di terminal terpadu Pulau Gebang. Untuk kesimpulan dari perjalanan ini, menurut saya nilainya itu mungkin 8/10 ya teman-teman. Jadi bis ini itu nyaman sebenarnya, menggunakan Mercy 1526, terus kursi eksekutif berleg rest yang cukup luas dan longgar gitu ya. Dan ditambah pengemudi itu cara naiknya sangat amat baik dan halus gitu teman-teman. Minusnya cuma satu, bis ini itu kurang yang namanya pewangi ruangan gitu teman-teman. Jadi ya itu aja minusnya teman-teman. Sisanya bis ini tuh oke banget, AC-nya dingin, supir dan krunya ramah, terus makanannya juga lumayan enak walaupun saya tadi nggak nyicip, cuman kelihatan enak gitu ya teman-teman. Dan satu hal yang terpenting lagi adalah harga dari bis ini tuh 180.000 teman-teman, promo dari 230. Jadi menurut saya worth it banget, mantap.
Ya teman-teman, sekarang jam 3:56, jam 4 lah ya. Udah sampai di Pulau Gebang. Total perjalanan berarti 12 jam. Overall mantap sih, bisnya nggak berisik. Cuman ya agak lama di jalan. Oke, habis ini saya mau nyoba penginapan yang ada di Pulau Gebang. Oke teman-teman, jadi setelah turun dari base Handoyo tadi, masuk ke dalam shelter kedatangan, dan ini saya langsung nyari satpam atau petugas yang berada di Terminal Pulau Gebang, dan saya tanya di sana. Dan diinfokan kalau ternyata penginapannya itu ada di dalam gedung yang sama, yaitu gedung kedatangan ini. Ada di lantai 3, sementara tempat saya berdiri sekarang ini itu ada di lantai 2. Jadi saya perlu naik lift 1 lantai untuk mencapai ke lantai 3 seperti itu. Dan tadi diinfo kalau misalkan barusan ada petugas yang naik ke sana. Jadi tinggal diikutin aja ke lantai 3. Nah, jadi teman-teman, ini ternyata harus naik lift dulu ke lantai 3 yang surprisingly agak mengejutkannya gelap gitu ya. Dan tapi teman-teman nggak perlu khawatir, di dalam sini itu emang disediakan kamar-kamar yang ada di balik liftnya. Jadi teman-teman berbelok dulu ke arah kanan. Nah, di situ ada petugasnya. Setelah ini saya akan tanya-tanya ke petugasnya. Isi Pak, mau nginep Pak? Hidup ya. Habis. Bisa? Oh habis. Bapaknya udah ke proses untuk mandi. Dari mana? Saya dari Jogja sih. Oke. Sebentar Pak ya. Oh iya iya iya. Yang di sini penuh. Ada 8 kamar, cuman penuh. Kita mau lihat ke sisi yang lain. Kalau yang lain tuh di gedung yang berbeda berarti ya Pak? Ya, paling ujung Pak. Kalau ujung itu ada cowok ceweknya. Oh ada cowok ceweknya. Iya. Kalau yang di sini khusus cowok Khusus ya. cowok. Khusus cowok. Oke teman-teman, jadi ini videonya saya percepat 2 kali biar lebih enak nontonnya, nggak kelamaan. Jadi setelah tadi di tempat yang pertama itu penuh, di sana hanya 8 kamar dan hanya untuk laki-laki saja. Ini saya dibawa oleh Bapak Dishub ke gedung utama atau di tempat yang sebenarnya penginapan itu pertama kali ada gitu ya teman-teman. Jadi di gedung yang pertama ini letaknya itu agak jauh, dia di dekat pintu masuk bis. Jadi melewati gedung keberangkatan dulu, lalu baru nyampe ke gedung utamanya ini. Di gedung utama ini ada 10 kamar pria dan 10 kamar perempuan. Jadi totalnya ada 20 kamar, dan katanya di sini masih ada 1 yang kosong. Jadi Bapak ini dengan baik mengantarkan saya ke sini dan mempersilahkan saya untuk check in. Gitu teman-teman. Kalau yang sama yang tadi sama fasilitasnya apa? Sama Pak. Sama. Cuman beda gedung aja ya. Beda gedung ya. Itu tambahan awal tahun kemarin Pak. Oh, tambahan. Iya, karena di sini sering penuh. Oh. Jadi tambahan buat cowoknya 8 kamar. Oh, justru yang pertama di sini ya. Iya, sama di sini. Yang pertama dibukanya di sini. Nanti kalau dari sini saya mau naik Transjakarta, Nyebrang gedung ini, masuk turun 1 lantai NZ ke kiri terus sampai gedung yang ujung. Oh, oke. Berarti lewat gedung tengah ini ya? Iya, gedung sini aja ya. Biayanya 20.000 Mas ya. Siap. KTP ini titik dulu Iya. sini ya. Alhamdulillah. Ini nomornya itu. Oke, Toilet kamar mandinya di sana. siap. Oke. Nomornya 30. Terima kasih, Pak. Iya. Ini ya? Oke, terima kasih, Pak. Ini dia.
Oke teman-teman, jadi udah berhasil check in. Ini sudah masuk di kamarnya. Kita lihat sedikit di ruangan luar ini. Itu ada CCTV-nya. Terus ini tadi pembayarannya 20.000. 15.000-nya seperti ini, 15.000-nya biaya menginap. Dan 5.000-nya tarif layanan. Jadi totalnya 20.000. Nanti juga dapat seperti ini. Otta dan ini dia fasilitasnya. Colokan kasur. Terus AC. Terus ini pintunya sliding gini. Pintunya sliding dan ini bisa dikunci, teman-teman. Jadi ada kuncinya di sini. Saya dapat kamar L9. Ini bisa dikunci. Nah, berfungsi dengan baik ya. Oke, segitu dulu. Setelah ini saya mau beres-beres. Terus mungkin subuhan baru rebahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Terus ini sedikit review untuk toiletnya seperti ini, teman-teman. Ya cukup bersih, walaupun tidak sebersih itu. Dan ini tempat mandinya. Untuk harga 15.000 lumayan lah.